Oke teman-teman, dua menteri Filipina mundur dari jabatannya karena akui tak mampu atasi banjir. Perdana Menteri Thailand minta maaf ke warganya karena gagal atasi banjir. Sementara di Indonesia, kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua, dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. kalian pernah nggak sih nonton sesuatu, terus kalian malu sendiri gitu? Padahal kalian nggak ngelakuin apa-apa, kalian cuma nonton doang, tapi kalian malu gitu. Ya ini video barusan ini contohnya. Lucunya gini loh teman-teman, bantuan dari Ferry Irwandi itu cuma ditulis atas nama masyarakat Indonesia. Sementara bantuan dari pemerintah atau dari pejabat, ini hampir selalu ada pemanisnya gitu. Pakai stiker bantuan presiden, cetak spanduk, terus ada mukanya politisi siapa nggak tahu di situ. Seolah kayak pengen banget kalau bantuan ini tuh harus diingat sampai musim kampanye nanti. Pakai manggul beras segala biar kelihatan berkorban, padahal di sekelilingnya jalan biasa aja, nggak bawa apa-apa. Ninjau bencana pakai rompi anti peluru, ya Allah itu takut sniper apa ngapain sih itu, Pak Ferel. Dan dari banyaknya kejadian-kejadian yang absurd yang dilakukan oleh para penguasa kita ini, hati kecil gua yang polos ini jadi bertanya gitu, kenapa selalu ada aja pejabat yang memanfaatkan momen-momen bencana sebagai panggung pencitraan. Kalau diperhatiin ya teman-teman, setiap ada bencana itu selalu ada urutan yang sama. Bukan solusi dulu, bukan evaluasi dulu, tapi kehadiran. Pejabat datang ke lokasi, lihat-lihat kondisi dengan angle kamera yang terlihat tidak natural karena saking bagusnya. Mereka kasih statement yang singkat, terus lanjut lagi agenda lain. Dan setelah itu, ya udah, keadaan kembali seperti biasanya, mencekam, gelap, dan lapar. Bukan berarti kehadiran pejabat di lokasi bencana itu salah ya teman-teman. Tapi jadi aneh aja ketika kehadiran ini dijadikan bukti kerja, bukan bagian kecil dari proses yang panjang. Seolah-olah mungkin mereka pikir masalahnya akan selesai ketika ada yang datang terus foto-foto di lokasi bencana. Padahal realitanya orang-orang yang terdampak ini besoknya masih bangun di tempat yang sama dengan persoalan yang sama. Ada satu hal yang kelihatannya sepele, tapi ini jadi penting banget sebenarnya. Yaitu, kenapa bantuan pemerintah itu harus selalu dikasih stiker yang mencolok? Bantuan presiden, bantuan dari pejabat A, pejabat B, DPR ini, DPR itu, cetak spanduk segala macem. Padahal kalau di logika, itu kan uang negara ya, bukan uang arisan pejabat gitu. Sementara bantuan dari masyarakat itu kadang datang dengan polos aja, tanpa nama, tanpa logo, tanpa branding apapun, tapi bantuan dari negara harus ada identitas, harus ada branding di situ. Seolah yang dikasih bantuan ini harus tahu siapa yang ngasih. Kenapa demikian teman-teman? Karena di budaya politik kita, bantuan itu bukan sekedar bantuan. Paket beras dan sembako yang dibagi-bagi ini tuh bukan cuma sekedar dikasih-kasih doang, tapi itu pesan, Pak. Pesan yang bilang kalau ini dari saya, tolong ingat ini sampai musim pemilu nanti. Secara psikologi sosial, fenomena ini bisa dijelaskan lewat istilah impression management, yaitu upaya sadar seseorang untuk mengontrol bagaimana orang lain melihat dirinya. Dan pejabat paham satu hal penting, yaitu masyarakat lebih percaya gambar daripada data. Kebijakan yang gagal, masyarakat bisa lupa, tapi foto atau gambar yang mencolok itu nempel. Makanya kalau kalian lihat pejabat pencitraan itu kan gayanya harus teatrikal kan, harus manggul beras biar kelihatan berkorban, pakai rompi anti peluru, jalan dengan gagahnya terus tunjuk-tunjuk banjir gitu, atau harus ikutan nyapu lumpur di rumah warga dengan gerombolan orang yang siap kamera. Seolah kayak
Peduli itu harus kelihatan capek, simpati harus kelihatan dramatis. Tapi untungnya masyarakat kita sudah tidak sebodoh itu lagi teman-teman. Angle kamera yang selalu rapi, tim media yang selalu siap, caption Instagram yang selalu tertata, semuanya bisa dengan mudah terbaca bukan sebagai empati, tapi cuman sebagai engagement. Sebenarnya gini loh teman-teman, yang bikin netizen ini seringkali menghujat pemerintah, apalagi di situasi bencana seperti ini, itu bukan soal kehadiran mereka, tapi soal narasi palsu yang mereka bangun. Ketika pejabat yang dulunya babat hutan seenaknya, cuek sama tata ruang, dan gak peduli sama peringatan BMKG ini tiba-tiba muncul sebagai pahlawan, publik ngerasain satu hal, yaitu ketidaktulusan. Karena citra yang ditampilkan hari ini itu sangat berbanding terbalik sekali dengan rekam jejaknya, atau kasarnya munafik. Itulah yang bikin netizen itu jadi menghujat. Jadi bukan soal kehadiran pejabat, kehadiran pejabat mah perlu Pak, dan harus, dan memang itu tugas mereka. Tapi apa yang membuat para pejabat-pejabat yang aneh-aneh ini jadi dihujat? Ya karena itu. Publik jelas sekali melihat bahwa mereka itu diduga munafik. Dan kocaknya gini teman-teman, ada DPR yang banding-bandingin bantuan dari Ferry Irwandi sama bantuan dari pemerintah. Yang katanya cuman 10 M aja udah ngerasa si paling kerja. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh. Ini loh teman-teman, statement-statement yang tolol-tolol kayak gini loh yang bikin masuk akal sekali kalau di momen-momen seperti ini akhirnya masyarakat jadi semakin membenci pemerintah. Ya gimana enggak, orang bantuan sipil dibandingin sama bantuan dari APBN, kerja sukarela dibandingin sama pekerjaan wajib, orang tolol apa coba? Lagian kita semua juga tahu kali kalau pemerintah emang udah turun tangan. Lu pikir yang bantuin Ferry Irwandi bukan pemerintah? Helikopter dari TNI, penyaluran dibantu polisi, itu kan ambil pemerintah juga. Kita juga tahu kalau pemerintah udah turun tangan. Jadi yang bikin masyarakat ini jadi benci sama pemerintah, itu bukan soal bantuannya. Tapi karena banyaknya hal-hal tolol yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Kebijakan babat hutan seenaknya yang akhirnya bikin banjir. Menteri Kehutanan yang plonga-plongo nggak bisa kerja. Pencitraan pakai manggul-manggul beras, ngepel-ngepel lumpur, pakai rompi anti peluru. Bahlil bilang 97% listrik di Aceh udah nyala padahal nggak ada. Pidato presiden yang masih bela-belain sawit di tengah bencana. Bupati yang malah umroh ketika bencana. Lagi kunjungan presiden sempet-sempetnya cari muka. Dan bantuan pemerintah yang berhari-hari nggak masuk ke daerah yang paling kritis. Itu yang bikin rakyat marah. Hal-hal bodoh seperti itulah yang semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Termasuk statement dari Bapak DPR tadi. Gue juga tahu kok kalau pemerintah itu udah turun tangan. Polisi, TNI, beberapa pejabat kayak AHY, bahkan Komeng terjun langsung tanpa kamera. Dan masih banyak bantuan pemerintah yang gue tahu. Tapi kenapa nggak viral? Kenapa kalah populer sama bantuan Ferry Irwandi? Karena memang itulah tugas pemerintah. Itulah pekerjaan pemerintah. Kocak Mbak, bener. Ada pejabat haus validasi itu kocak. Maksud gue gini loh. Sering melakukan hal-hal yang buruk, itu tidak lantas membuat pekerjaan yang wajar jadi terlihat istimewa. Hari ini nih mereka kayak seolah pengen banget adu popularitas bantuan sama sipil, sama Ferry Irwandi. Padahal mereka lupa kalau yang tanda tangan kebijakan babat hutan sampai menyebabkan banjir bandang ini, itu ya mereka-mereka sendiri. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu di pemerintahan mau mengembalikan kepercayaan publik, caranya bukan dengan minta Komdigi untuk nge-framing pemerintah. Tidak. Cukup berhentilah melakukan hal-hal yang bodoh dan bekerjalah sebaik mungkin. Contoh Gubernur Aceh lah. Tiap hari dia keliling daerahnya satu-satu mastiin warganya baik-baik saja di tengah bencana seperti ini. Nggak ada tuh dia pengen populer. Nggak ada tuh dia sengaja pose-pose heroik.
Yang akhirnya apa? Tanpa dia minta, masyarakat dengan sendirinya akan menaruh simpati ke beliau, menaruh respect ke beliau, karena beliau menunjukkan kerja nyata, bukan pencitraan semata. Masyarakat sekarang itu udah pada pinter-pinter Bapak Ibu sekalian, yang mana poser dan yang mana yang tulus itu bisa dengan mudah sekali kelihatan. Jadi tolonglah, berhentilah melakukan hal-hal bodoh di tengah situasi yang memprihatinkan seperti ini. Kasihan masyarakat di Pulau Sumatera yang terdampak banjir itu, kasihan. Mereka lagi butuh-butuhnya bantuan. Jadi ya udah, fokus kerja dulu aja. Oke? Ya udah, mungkin segitu aja dari gua teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apapun opini kalian silahkan tulis di komen dan kita diskusi di sana. Ya oke, mungkin segitu aja. See ya.